الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, kita masih membicarakan tentang al-qada, al-qada wal qadar, dan telah kita sebutkan beberapa hujjah terhadap mereka yang menafikan adanya al-af'al al-ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatan yang berdasarkan kemauan dan kehendak hamba tersebut. Akan tetapi apa yang telah menjadi kehendak seorang hamba dan terjadi perbuatan itu, melainkan itulah yang telah ditetapkan dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sampai kepada hujjah yang keenam, di mana Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membantah mereka dari sisi tidak adanya perbedaan di dalam berhujjah, baik dalam permasalahan-permasalahan dunia maupun dalam permasalahan-permasalahan agama. Apabila mereka berhujjah dalam permasalahan agama untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan suatu kemaksiatan, maka mestinya mereka bersikap adil. Mereka juga mesti berhujjah dengan takdir. Dalam urusan-urusan dunia mereka. Kalau mereka ittikal dalam permasalahan agama, maka demikian pula dalam urusan dunia. Semestinya mereka ittikal, meninggalkan amalan dan pasrah kepada takdir. Tapi anehnya dalam permasalahan dunia mereka berusaha, mereka bekerja, mereka berupaya sekuat tenaga mereka untuk mendapatkannya. Sementara dalam urusan akhirah, dalam urusan agama, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang pertama, permisalan tentang keadaan mereka ini, bahwa di sana ada dua jalan. Jalan yang pertama, jalan yang penuh dengan kerusakan, kehancuran, perampokan, perampasan harta, menghancurkan dan merusak kehormatan yang lain. Sementara dari jalan yang lain, di mana jalan tersebut adalah merupakan jalan yang penuh dengan keamanan dan jalan yang penuh dengan peraturan dan masyarakatnya menghormati kehormatan yang lain, menghormati harta milik orang lain dan tidak merampasnya dengan tanpa hak.
Maka jalan yang mana yang ditempuh? Tentunya seorang yang memiliki akal pasti dia akan menempuh jalan yang baik tersebut. Pasti dia akan menempuh jalan yang penuh dengan peraturan yang masyarakatnya senantiasa menjaga kehormatan dan harta milik yang lain. Maka demikian pula dalam berhujjah, dalam permasalahan agama mestinya demikian. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan pada kita jalan menuju neraka dan jalan menuju surga. Maka seorang yang berakal semestinya lebih mendahulukan jalan menuju surga tersebut. ثم قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مثال آخر. Permisalan yang lain. Narol marida yu'maru bid-dawa. Kami melihat ada orang sakit yang disuruh untuk meminum obat. Fayashrabuhu wa nafsuhu la tashtahi. Lalu dia pun meminum obat tersebut dalam keadaan nafsuhu la tashtahi. Dia sendiri tidak senang dengan obat itu. Pahit. Mur. Wa yunha 'anit ta'am alladhi yadurruhu fayatrukuhu wa nafsuhu tashtahi. Lalu kemudian seorang dokter juga melarang dia. Jadi orang ini diperintah minum obat, padahal obat itu pahit, tetap dia meminumnya. Padahal dia tidak ingin meminum pada asalnya, karena pahit. Ya terpaksa dia meminumnya. Lalu dia dilarang, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Yunha 'anit ta'am alladhi yadurruh. Dia dilarang untuk makan dengan makanan yang memudaratkan dia. Fayatrukuh, lalu dia pun meninggalkannya. Wa nafsuhu tashtahi, padahal dirinya sangat berkeinginan untuk memakan makanan itu. Seorang penyakit diabetes misalnya, iya kan? Maka dia dilarang tidak boleh makan gula, tak boleh makan yang makanan-makanan mengandung kadar gula. Sementara dia sangat senang dengan makanan itu karena manis, enak. Ya, terpaksa dia tinggalkan. Kenapa? Kekhawatiran yang terjadi. Kullu dzalika, semua ini dia lakukan talaban lisyifai wassalamah, untuk mencari pengobatan dan keselamatan, kesembuhan. Wala yumkinu ayyam tani'a an syurbid dawa, dan tidak mungkin bagi dia untuk enggan dari meminum obat. Au ya'kulu ta'am alladhi yadurru, ataukah dia makan makanan yang memudaratkan dia. Wa yahtaju bil qadar, lalu dia berhujjah dengan takdir. Sudah, kalau memang saya mati kan mati juga nanti. Tak apa-apalah saya makan. Gak usah minum obat, gak ada istilah minum obat. Ya. Gak usah lihat pantangan-pantangan, makan saja. Kalau memang mati, takdirkan mati, ya mati juga nanti. Ya. Ya sudah, sekalian minum baygon. Nah, kalau nggak mati, nggak mati. Takdirkan nggak mati, nggak mati. Nah, falimada yatrukul insanu ma amara Allah wa rasuluh. Lalu mengapa seorang manusia itu meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Aw yaf'alu ma nahallahu wa rasuluhu thumma yahtaju bil qadar.
atau dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia berhujjah lagi-lagi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabi' yang ke-7, annal muhtajja bil qadar, bahwa orang yang berhujjah dengan takdir ala ma tarakahu minal wajibat au fa'alahu minal ma'asi, terhadap apa yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban atau apa yang dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Law i'tada alaihi syakhsun fa akhadha malahu, ya, kalau sekiranya ada seseorang berbuat zalim kepada dia, melampaui batas kepada dia, lalu dia mengambil hartanya, awintahaka hurmatahu, atau merusak kehormatannya, ya, summah tajja bil qadar, lalu dia berhujjah dengan takdir, ya. Soalnya datang perampok 3 orang, ya, ke rumah Jabriyah, orang-orang yang pasrah kepada takdir, dirampok. Wah, tentunya dia dalam keadaan nangis, kan. Yang satunya megang anak perempuannya, perkosa. Selesai istrinya diperkosa. Nah, mereka keyakinan Jabriyah. Nah, selesai diambil hartanya, emasnya. Wah. Nah, kata penghuni rumah, kenapa kamu melakukan ini? Kata perampoknya, ngerti dia. Ya, ini sudah menjadi takdir Allah. Saya begini. Kenapa kamu mencela aku? Bukankah ini sudah ditakdirkan oleh Allah? Terima enggak hujahnya? Hujah perampok ini diterima enggak? Ya, kalau dia betul-betul komitmen dengan Jabriyahnya, mestinya dia terima. Seperti kisah antara suami dan istri yang punya seorang budak laki-laki. Suatu ketika laki-lakinya ini naik ke atas rumahnya. Ketika naik ke atas rumahnya, melongok melihat di satu ruangan istrinya berkumpul dengan budaknya. Ya. Maka dengan marah dia turun dan dia ingin memukul istrinya. Ketika dia membuka pintunya, maka istrinya mengatakan, kenapa engkau mencela aku terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan Allah? Alam talumni ala syai'in qad qaddarallahu azza wa jalla alaih. Kata suaminya, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya, akhirnya enggak jadi dihukum karena ya itu sudah takdir. Sudah menjadi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pasrah. Ya. Padahal memungkinkan bagi dia untuk menyiksa, ya, memukul istrinya. Ini juga takdir, kan demikian. Balas juga, ini juga takdir Allah. Ya. Naam. Ya. Nah, kalau ada seorang mengambil hartanya, merusak kehormatannya, lalu berhujjah dengan takdir. Wa qala, dan dia mengatakan, la talumni, jangan engkau cela aku. Fa inna tidai kana biqadarillah. Aku berbuat zalim ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Jangan engkau ambil perhiasanku, ya, ini sudah ditakdirkan Allah. Nah, barang-barangku jangan kau ambil, ya. Ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Mau apa? Lam yakbal hujjatahu. Pasti kalau dia punya akal sedikit, dia tidak akan menerima hujjah itu. Ya. Fa kaifa la yaqbalu al-ihtijaj bil qadar fi i'tida'i ghairihi alaih? Maka bagaimana dia tidak menerima hujjah, berhujjah dengan takdir apabila ada orang lain yang berbuat zalim kepada dia, melampaui batas pada dia. Wa yahtaju bihi li nafsihi fi i'tida'ihi ala haqqillah ta'ala.
sementara dia berhujjah untuk dirinya sendiri, melampaui batas terhadap syariat Allah, terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada hujjah. Wa yuzkar, dan disebutkan, wallahu alam, perlu pengecekan tentang riwayat ini. Ya, disebutkan dengan bentuk tamrid. Dan telah disebutkan anna Amiral Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, rufi'a ilaihi sariqun, diantarkan kepada beliau, dihadapkan kepada beliau seorang pencuri. Istahaqqal qata', yang pencuri ini berhak sudah untuk dipotong tangannya. Ya, berhak untuk dipotong tangannya karena sudah mencapai kadar pemotongan tangan. Fa'amara biqat'i yadihi, maka Umar pun memerintahkan untuk memotong tangannya. Faqala, maka berkatalah pencuri ini, mahlan ya Amiral Mu'minin, sebentar dulu wahai Amirul Mu'minin. Mahlan, perhatikan dulu. Fa innama saraktu biqadarillah, sesungguhnya aku hanyalah mencuri karena memang sudah ditakdirkan Allah. Rupanya pencuri ini jabri. Aku mencuri berdasarkan takdir Allah. Faqala, maka Umar pun menjawab, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah, kami juga memotong tanganmu berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Naam. Ya sudah, kamu berhujjah dengan takdir, dibalas juga. Ini juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mestinya suami itu begitu tadinya. Jangan dibiarkan, dipukul lalu dikatakan ini juga sudah takdir Allah. Naam. Jadi dalil-dalil yang qati'ah, dalil-dalil yang kuat, yang tidak terbantahkan ini menunjukkan pada kita bahwa sesungguhnya seorang Muslim wajib beriman kepada takdir Allah. Dan termasuk apa yang diamalkan, apa yang menjadi perbuatan manusia, baik dan buruknya, semuanya telah menjadi ketetapan dan takdir Allah. Namun yang demikian tidak menafikan bahwa ada ikhtiar, perbuatan-perbuatan yang merupakan kehendak hamba tersebut. Namun setelah terjadi apa yang terjadi, itulah mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil imani bil qadar samaratun jalilatun minha, beriman kepada takdir Allah terdapat beberapa hasil, beberapa buah yang sangat agung. Di antaranya al-ula, yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah ta'ala, kita menyandarkan diri kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Inda fi'lil asbab, di saat kita melakukan sebab-sebab, bihaitsu la ya'tamidu 'ala sababi nafsihi, di mana jangan dia bersandar kepada sebab dirinya atau kepada sebab itu sendiri. Tidak. Ya, karena kita hanya mampu berusaha. Adapun berhasil atau tidak berhasil di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menetapkan. Naam, li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala, karena segala sesuatu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-tsaniyah, yang kedua, alla yu'jabal mar'u bi nafsihi
bahwa hendaklah seseorang itu jangan bangga terhadap dirinya sendiri. Ya. Besar diri. Inda husuli muradi, ketika dia mendapatkan apa yang telah dia inginkan. Apa yang dia harapkan tercapai. Keberuntungan yang dia harapkan dia dapatkan. Keberhasilan yang dia angan-angankan dia temui. Jangan dia berbangga diri. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ijab. Ya, berbangga terhadap diri. Merasa bahwa dialah dengan usaha dialah sehingga terjadi. Hanya dengan upaya dia, usaha dia, kekuatan dia. Siapa kita ini? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sukses adalah dengan sebab pertolongan Allah. Seorang berhasil karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki. Bukan karena kepandaian seseorang, bukan karena kepintaran seseorang, bukan karena banyaknya ilmu seseorang, bukan karena keberanian seseorang, bukan karena kefasihan seseorang, bukan karena kepandaian seorang dalam berorasi sehingga orang banyak yang mendapatkan hidayah. Tidak, sama sekali tidak. Hidayah dan kesesatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna husulahu ni'matun minallahi ta'ala, karena mendapatkan yang dia inginkan merupakan kenikmatan dari Allah. Bima qaddarahu min asbabil khairi wan najah, dengan apa yang telah Allah takdirkan dari sebab-sebab kebaikan dan keberhasilan. Wa i'jabuhu bi nafsihi yunsihi syukru hadhihi ni'mah, dan perasaan bangganya terhadap dirinya sendiri akan menjadikan dia lupa untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. As-salisah, yang ketiga, faedah yang ketiga, at-tuma'ninah, perasaan tenang dan tentram. War-rahatun nafsiyah, dan jiwa yang lapang. Bima yajri alaihi atau bima yujra alaihi min aqdarillahi ta'ala, dengan apa yang telah ditetapkan dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yuqliqu bifawati mahbub, maka dia tidak merasa sempit dada dengan tertinggalnya dia sesuatu yang dia kehendaki, yang dia inginkan, yang dia cintai, terlepas. Maka dia tidak kolak. Jiwanya itu tidak menjadi risau. Nah, dia bersabar. Au husuli makruh, ataukah dia mendapatkan sesuatu yang dia benci. Naam. Li'anna dzalika biqadarillahi alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Karena itu semua terjadi berdasarkan takdir Allah, yang Allah menguasai seluruh langit dan bumi. Wa huwa kainun la mahala, dan itu pasti terjadi. Apa yang menjadi ketetapan Allah pasti terjadi, tidaklah mungkin dihindari. Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah satu musibah yang menimpa baik di muka bumi maupun pada diri-diri kalian, melainkan telah tertulis di dalam kitab sebelum kami menetapkannya, sebelum kami menciptakannya. Sudah tercatat ya di Allahul Mahfuz
segala yang terjadi dan yang akan terjadi. Likai la ta'sau ala ma fatakum, agar jangan kalian putus asa dengan apa yang terlepas dari kalian. Kalian tidak berhasil, jangan putus asa. Karena itu sudah menjadi ketetapan dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu bima atakum, jangan kalian juga berbangga diri dengan apa yang Allah berikan pada kalian. Karena semata-mata itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidaklah menyukai orang-orang sombong dan berbangga diri. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amlahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya urusannya semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak seorang pun memiliki urusan yang seluruhnya baik kecuali bagi seorang mukmin. Jadi tanda-tanda keimanan, tanda-tanda seorang mukmin ketika dia merasa dirinya seluruh urusannya itu baik. Tidak menjadikan dia risau, tidak menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. In asabathu sarra'u syakara, jika dia mendapatkan satu yang menyenangkannya berupa kenikmatan, maka dia bersyukur, fakana khairan lah, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu darra'u sabara, dan apabila menimpanya kemudaratan, maka dia pun bersabar, fakana khairan lah, maka itu adalah kebaikan baginya pula. Rawahu Muslim man sahabihu ya ikhwan. Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Wa ilahuna wallahu a'lamu bis-shawab. Tafadhalu hafizakumullah.